Ora, mobil hanya bisa mengantar sampai di sini. Anda harus berjalan kaki untuk sisanya. Jiangsu Ibu Jianghao. Anda pasti Nona He kan? Gadis ini. Cantik sekali. Itu aku, siapa Anda Bibi? Saya dari desa Jiangjia. Saya diutus untuk menjemput Anda. Apa kita langsung masuk? Ya ampun tidak. Di desa kami, kondisi di sana sekarang sudah cukup baik. Setiap keluarga punya mobil. Mari saya antar ke sana. Ayo mari. Ayo mari. Silakan masuk duluan. Biar saya bantu. Hati-hati. Bibi, tolong berhati-hati, aku sedikit takut. Jangan khawatir. Saya pengemudi yang berpengalaman. Perjalanan akan terasa nyaman, jangan khawatir. Guru Hei, apa Anda baik-baik saja? Guru Hei, ini sekolah kami. Hanya memanjakan diri dengan gaya sekolah mewah. Percaya dirilah. Lihat ke sini. Kami punya bangunan 2 lantai di sini. Dan di sini juga. Apa yang kau lakukan, kembalikan itu. Aku tidak mau main denganmu lagi. Hati-hati, awas. Ini Nona He, guru baru di sekolah kami. Cepat bergerak. Pergi bermain di sana cepat. Aku tidak apa anak-anak itu hanya sedang kegirangan. Mohon maaf, Guru Hei. Anda wanita muda dari kota besar. Saya khawatir apakah Anda bisa beradaptasi. Jika memang tidak sanggup, Anda bebas untuk pergi. Kami tidak akan menyalahkan Anda. Saya akan bicara dengan kepala desa soal itu. Bibi Jiang, jangan khawatir. Karena aku sudah sampai di sini, aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil yang luar biasa. Awas. Aku sungguh minta maaf. Anak-anak ini memang agak sulit diatur. Jianghao putra Bibi Jiang. Tidak apa-apa. Guru Hei, kemarilah. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini putra saya Jianghao. Dia juga seorang guru di sekolah ini. Pria yang sangat tampan. Bekerja sebagai guru di desa pegunungan yang tertinggal. Sungguh membuang-buang bakat. Jadi Anda pasti Guru Hei. Mohon maaf, Guru Hei senang bertemu dengan Anda. Saya Jianghao. Halo. Halo. Benar sekali, Guru Hei. Sebenarnya dulu, banyak guru yang seharusnya datang ke desa kami. Namun begitu mereka mendengar desa kami adalah desa tertinggal, mereka semua mengundurkan diri. Anda adalah yang pertama bertahan. Kami sangat tersentuh. Jadi kami menyiapkan sedikit tanda terima kasih untuk Anda. Silakan diterima. Ini hanya hasil bumi dari desa kami. Mohon jangan dipandang sebelah mata. Apapun itu. Niat baiklah yang terpenting. Aku harus bersikap seolah aku benar-benar menyukainya. Imperial. Ini adalah gelang manik-manik Imperial Grain. Kualitas ini bernilai setidaknya 5 juta. Aku tidak bisa menerima ini. Harganya tidak seberapa. Anak-anak di desa kami semua menganggapnya cuma kelerang.
Guru He, apakah Anda tidak menyukainya? Ini semua salahmu. Para gadis muda biasanya lebih suka gelang dan semacamnya. Lihat manik-manik yang kau berikan padanya. Dipakai di pergelangan tangannya. Itu sangat norak. Benar. Bukankah beberapa hari lalu kita membuat beberapa gelang? Kenapa tidak kau berikan salah satunya pada Guru He? Ya. Aku tidak menginginkannya. Guru He. Mohon terima pemberian ini. Gelang Imperial Granin. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya juga. Itu hanya gelang biasa. Harganya tidak seberapa. Lihat milikku di sini. Aku masih punya banyak lagi. Terserah apa maumu. Pilih saja mana yang kau suka. Ini. Semua ini adalah Imperial Granin. Bibi. Apa desa Jiangjia benar-benar desa yang tertinggal? Desa kami. Kami tidak punya apa-apa. Kami hanya mengandalkan penjualan hasil bumi untuk menambah uang saku. Bibi Anda pasti bercanda. Produk lokal macam apa yang bisa membeli barang-barang seperti ini? Ayo biar kutunjukkan. Di sebelah sini, seluruh area ini adalah lahan yang kami kontrak. Luasnya sekitar 100.000 mu. Biasanya kami menanam tordiceps di sini dan menangani sebagian ekspor. Dan di sana, sisi itu adalah area pertambangan kami. Saat warga desa merasa bosan, mereka biasanya pergi mencari emas. Tapi tidak banyak yang tersisa. Hanya sekitar 10.000 tan atau lebih, dan jauh di depan ke arah sana adalah seluruh proyek resor yang baru kami kembangkan. Meski begitu belum selesai. Mungkin 6 bulan lagi. Dan itu akan hampir siap. Tordiceps. Emas. Proyek resor. Anda yakin bahwa ini desa tertinggal? Dahulu ini jelas desa yang tertinggal. Tapi bukankah aku kembali setelah lulus universitas? Aku hanya berpikir, aku ingin menggunakan sumber daya ini di desa kita untuk memimpin warga desa dalam beberapa proyek kecil dan mencari penghasilan tambahan. Uang receh. Ya, hanya sekitar 70 atau 80 juta setahun. Berapa banyak? Kurasa itu agak sedikit. Omong-omong gunung di belakang ini sudah mulai kami kembangkan. Isinya penuh job. Kamu, gelang yang ada di pergelangan tanganmu adalah salah satu yang kami buat sendiri. Jika kamu menyukainya, nanti kukirim 1 truk untukmu. Tidak. Biar saya perjelas. Anda bilang, gelang ini ditambang langsung di desa Anda. Benar bukankah kamu menyukainya? Bukan begitu. Gelang ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Kau. Benar. Guru He, aku benar-benar harus berterima kasih kepadamu, karena sudah datang ke desa kami untuk mengajar. Bagaimana kalau begini? Akan kubayar gajimu tahun pertama di muka. Akan kutransfer ke ponselmu. Saya baru saja tiba dan tidak membawa uang dari rumah. Saya memang butuh uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Sudah, tolong silakan diperiksa. Baiklah. 10 juta. Kamu pikir itu terlalu sedikit? Bisa ku transfer lagi untukmu. Tidak. Bukan itu maksud saya. Ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerima ini. Kamu. Jadi soal gelang ini, kamu simpan saja. Jika kamu tidak mengambilnya, ibu akan memarahiku. Kalau kamu benar-benar menganggapnya terlalu berharga, kamu juga berikan sesuatu padaku. Tapi saya tidak punya barang berharga apapun saat ini. Berikan saja jepit rambutmu. Terima kasih. Baiklah, saya ingin bertanya sesuatu. Silakan. Karena Anda begitu kaya, mengapa Anda tidak menetap di kota besar? Mengapa tinggal di desa kecil ini? Ini
saat aku masih kuliah. Warga desa semua mengumpulkan uang mereka untuk biaya kuliah tahun pertamaku. Jadi, apapun yang terjadi aku tidak akan bisa melupakan mereka. Begitu rupanya. Tak kusangka ada yang rela melepas masa depan cerah. Hanya untuk membalas budi. Benar. Biar ku tunjukkan tempatmu menginap nanti. Lewat sini. Baik. Guru He ini asramanya. Saya biasanya tinggal di sini. Spray sudah saya ganti. Dan sarung selimutnya juga baru untuk Anda. Bagus. Kalau begitu saya akan tinggal di sini. Benar. Di mana Anda akan tinggal? Ada gudang di sebelah. Itu cukup untuk saya. Tempat saya sedang direnovasi saat ini. Begitu selesai saya akan pindah kembali. Ruang penyimpanan. Guru He, bukan apa-apa. Beristirahatlah. Saya kembali dulu sekarang. Saya akan mengantar Anda keluar. Maafkan saya. Saya sedikit takut. Tidak masalah. Di desa kami, banyak tikus dan serangga. Tikusnya sudah tidak ada sekarang. Saya pamit dulu. Guru Jiang, malam ini, bisakah Anda tidur di kamar ini? Saya sedikit takut. Itu sepertinya tidak pantas. Jangan salah paham. Saya memang takut tikus sejak kecil. Jika Anda keberatan, saya akan menyiapkan tempat tidur di lantai. Dan Anda bisa menggunakan tempat tidur. Tidak, mana mungkin saya melakukan itu. Saya akan tidur di lantai saja. Baik. Baik. Biar saya bantu. Maafkan saya hanya khawatir Anda tersandung. Guru He. Tidak apa-apa. Biar ku bantu menyiapkan kasur lantainya. Baiklah. Hei Xiyin. Bagaimana bisa kau memutuskan untuk berbagi kamar dengan seorang pria? Kau benar-benar tidak punya sopan santun. Villa keluarga Hai. Ayah kenapa memanggilku turun? Tadi aku sedang tidur. Aku sudah merencanakan semuanya. Hai Feng kepala keluarga Hai. Kau akan pergi ke desa Jiangjia untuk mengajar sebagai relawan. Dan kakakmu akan menikah dengan keluarga Liu. Mereka sudah mengirimkan kontrak pernikahannya. Keluarga Liu yang ayah bicarakan ini, apa sama dengan yang kakak ceritakan sebelumnya? Keluarga elit Liu. Ya. Bertahun-tahun lalu, aku sudah membuat kesepakatan bersama kepala keluarga Liu demi kakakmu. Begitu kakakmu lulus kuliah, mereka seharusnya menikah. Ayah, kalau begitu kenapa tidak? Biarkan aku saja yang menikah ke keluarga itu. Jangan, apa maksudmu? Kamu yang akan menikah. Ini dunia elit, penuh dengan intrik rumit dan agenda tersembunyi. Ada begitu banyak hal yang tidak kamu ketahui. Selain keluarga Liu ini, mereka hampir. Ayah, kenapa ayah pikir kakak mampu? Tapi aku tidak. Apa menurutmu menjadi istri orang elit itu mudah? Ayah, pokoknya kalau ayah tak izinkan aku menikah, aku akan membenturkan kepala ke tembok dan mati. Aku tak tahu harus bagaimana menghadapimu. Ayah, tolonglah. Katakan ya, aku mohon. Baik. Aku setuju. Aku tahu ayah yang terbaik. Cukup. Terserah maumu saja. Kamu benar-benar membuat pusing. Villa keluarga Liu. Ini? Bibi, mana ada tekanan apa, semua baik-baik saja. Ini, ambil lagi satu. Liu Jian pimpinan Liu Group. Saya Sweeping Ibu Liu Jian.
Anda pasti He Shuyuan kan? Bukankah seharusnya saudaramu yang menikah ke sini? Bibi kakakku pergi ke desa. Aku pun sama mampunya dengan dia. Begitukah? Keluarga kami sedang merundingkan proyek resor. Pergilah diskusikan dengan Liu Jian. Jika kau tidak tahu, tidak bisakah kau belajar? Aku akan setuju membiarkanmu menikah ke dalam keluarga Liu. Bibi, aku hanya seorang guru. Aku tidak mengerti hal-hal seperti ini. Jika kau tidak tahu, tidak bisakah kau belajar? Kami adalah keluarga pebisnis. Jika kau tidak punya naluri bisnis, mengapa menikah ke keluarga kami? Untuk Jeti Benalu. Kau, apa maksudmu Bibi? Berani beropini hanya karena beberapa kata dariku. He Shuyuan ini ibuku. Jaga sikapmu. Ada apa? Hanya karena dia ibumu dia bisa menindasku. Tidak berguna. Sejak awal aku memang tidak setuju dia menikah ke sini. Keluarga macam apa kita ini? Kita adalah keluarga terpandang yang kaya raya. Sedangkan keluarga mereka hanyalah keluarga biasa. Mereka hanya kebetulan sedang beruntung beberapa tahun lalu. Itulah mengapa mereka hanya menghasilkan sedikit uang. Kemarilah. Ibu tolong tenanglah. Tenanglah. Tapi sekarang aku juga tidak punya pilihan lain kan. Beberapa waktu lalu proyek yang aku investasikan mengalami kerugian ratusan juta. Sekarang hanya tersisa beberapa juta saja di rekening. Dan modal awal untuk proyek resor ini saja membutuhkan 100 juta. Jadi aku harus mendapatkan uang dari keluarga He dulu kan. Bukan begitu? Lakukan saja itu. Setelah urusan di pihakmu. Beres kau harus mencampakkannya. Guru Hei, kau sudah di sini selama 4 atau 5 hari. Bagaimana rasanya? Apakah kau sudah terbiasa? Di sini cukup nyaman. Udara di desa ini jauh lebih baik daripada di kota. Makanan dan minumannya juga enak. Itu luar biasa. Aku sempat khawatir. Kau tidak akan terbiasa. Karena berasal dari kota. Anda lihat jalanan di sini memang buruk. Dan pergi ke kota benar-benar melelahkan. Saya sudah meminta Shouhao menyiapkan mobil untuk Anda. Sebentar lagi mobilnya sampai. Mobil. Benar sekali. Guru Hei, Anda masih muda dan cantik. Anda tidak seharusnya ada di sini menahan terik seperti kami. Jika tidak nanti saat Anda selesai, produk perawatan kulit terbaik sekalipun takkan mampu menyelamatkan kulit wajah Anda. Guru Hei, apa Anda sudah punya pacar? Belum. Kenapa kau bertanya? Saya hanya bertanya. Bagaimana menurut Anda tentang putra saya? Maksudmu? Guru Jiang? Tepat sekali. Jika Anda menikah dengan Shouhao, saya sendiri yang akan mengaturnya. Bisnis keluarga kami akan saya serahkan semuanya untuk Anda kelola. Pernikahan. Bisnis. Tentu saja, di balik gunung kita, kami telah membuka tambang giok. Segera semuanya akan menjadi milik Anda. Saya akan minta Shouhao memindahkannya atas nama Anda. Aku tidak bisa menerimanya. Bibi itu tidak pantas. Tidak perlu terburu-buru. Pikirkanlah baik-baik. Bibi menunggu jawabanmu. Jiang Hao. Dia tampan punya fisik yang bagus. Dan dia juga cakap. Hei Suyin. Mengapa kau tiba-tiba bersikap malu-malu? Lihat apa foto ini bagus? Ini menarik. Kau harus memotretku nanti. Aku tahu. Hati-hati. Bibi. Guru Hei. Apa Anda baik-baik saja? Sialan. Apa kau buta? Apa kau tidak lihat ada mobil? Ternyata kau. Kalian berdua saling kenal. Dia adalah. Kami punya. Dia itu putri dari pelayan keluarga kami. Anak seorang pelayan. Dia sebenarnya punya pesona juga ya. Hancur sudah. Apa Liu Jin tertarik padanya? Kalau dia sampai tahu bahwa dia itu kakakku, dia bisa saja menarik kembali ucapannya. Hei Shuyuan,
Kau benar-benar bisa berbohong tanpa malu. Kau bilang aku siapa? Kak, aku hampir menikah dengan keluarga kaya. Aku tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Bantu aku sekali ini saja. Shuyuan, apa yang sedang kamu bisikan dengan orang udik itu? Ini sayang. Tadi dia bertanya padaku apakah kita bisa membayar lebih murah. Guru Hei, apakah dia benar-benar adikmu? Cukup, aku bisa lihat kalian dari desa dan miskin. Berikan saja 100.000 dan anggap masalah ini selesai. Jelas kalian yang menabrak kami. Tapi kalian malah meminta uang pada kami. Cukup omong kosongmu. Apa kau tahu ini mobil jenis apa? Ini Maybach edisi terbatas seharga 5 miliar. Apa kau pernah melihat mobil seperti ini sebelumnya? Mahal sekali. Mobil ini, putra saya punya lebih dari selusin mobil seperti ini di garasinya. Guru Hei, jika Anda menyukainya, saya akan minta putra saya memberikannya satu untuk Anda. Tidak perlu. Tidak. Apa kepalamu habis ditendang keledai? Kalau semua uang di seluruh desamu dikumpulkan, kalian bahkan tidak akan mampu membeli satu banyak saja. Memangnya siapa yang Anda remehkan? Soal mobil ini, setiap keluarga di desa kami menggunakannya untuk mengangkut barang. Menurutku dasar nanak sihir. Kepalamu bukan cuma sedang bingung, tapi kamu sebenarnya sudah gila. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk meladeni kalian semua. Kamu menggores mobilku hari ini, jadi kamu harus membayar. Kamu paham? Serahkan 100.000 sekarang juga. 100.000? Menurutku kau pasti miskin melarat dan sudah gila. Sudah jelas kau melanggar aturan lalu lintas, menabrak kami. Dan sekarang kau menuntut kami untuk membayar. Lagi pula, mobil ini milik kalian. Bukankah cuma tergores sedikit catnya? Apa memang semahal itu? Kamu cuma anak pelayan apa yang kamu tahu tentang mobil? Biar ku beritahu. Setiap mobil di Liu Group kami adalah edisi terbatas. Tepat sekali. Mumpung suamiku belum marah. Cepat bayar. Liu Group. Kau Liu Jiang? Benar sekali. Itu aku. Syukurlah. Bukan aku yang menikah denganmu waktu itu. Kamu menikah denganku. Sayang, dia cuma anak pelayan. Abaikan saja dia. Dia cuma berusaha menggodamu demi panjat sosial. Hei Shuyuan, tak perlu mengarang kebohongan sebelum bicara. Cukup. Kenapa banyak bicara? Bukankah intinya kau tidak punya uang? Begini saja. Kebetulan kami punya banyak uang. Biar kami beri keringanan bayar. Kami merasa kasihan padamu. Sial sekali. Bertemu dua orang miskin. Begitu melangkah keluar. Anak muda. Bagaimana bisa Anda begitu tidak sopan? Putra saya seusia Anda. Dia tidak akan pernah sekurang ajar ini kepada orang yang lebih tua. Dengarkan aku. Orang-orang kaya seperti kami, meneriaki kalian orang desa, adalah bentuk kebaikan kami. Memangnya kenapa kalau kami orang udik? Apakah orang udik pasti lebih miskin dari Anda? Mungkin saja. Mungkin Anda bahkan tidak lebih baik dari orang udik. Ini dasar nanak sihir. Kamu tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja kan? Baiklah, kamu merasa sangat kaya kan? Tadi ku katakan 100.000. Sekarang aku berubah pikiran. 200.000. 200.000. Apa Anda sedang memalak kami? Kenapa tidak minta 2 juta sekalian? Biar ku beritahu ya, mobil seperti ini tidak akan mampu kamu beli meski sudah 10 kali hidup. Liu Jiang, tak diajari hormat pada yang lebih tua. Petani yang bergelut dengan tanah pantas mendapatkan rasa hormatku. Kamu pikir kamu siapa? Tepat sekali. Kami adalah kelas atas. Dan kami hanya menghormati sesama kelas atas. Kalian orang kelas bawah hanya pantas untuk dicaci maki. Apa yang hebat dari Anda? Kami punya selusin mobil. Sama persis seperti ini. Saya bahkan tidak sudi duduk di dalamnya. Begitukah? Apa kau sudah kecanduan membual? Hei Shuyuan, jaga bicaramu. Orang miskin sepertimu memarahi beberapa kata. Berikan uangnya sekarang juga. Cepat bayar. Cukup. 200.000. Kurang 1 sen saja. Kalian berdua tidak akan bisa pergi hari ini. Kalian berdua berhenti mencoba memeras kami. Aku baru sadar. Kalian berdua bahkan tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak ini kan? 200.000. Bukankah harganya cuma 200.000? Putraku, dia menghasilkan 200.000 hanya dalam sehari. 200.000. Apa kau punya gambaran seperti apa 200.000 itu mendapatkan itu dalam 1 hari? Kalian tak akan bisa hasilkan sebanyak itu seumur hidup. Uang sebanyak itu maksudku. Orang desa seperti mereka, jika mereka berpenghasilan 20.000 setahun, mereka harus mengadakan pesta di desa hanya untuk merayakannya. Sudah cukup bicara omong kosongnya.
Cukup, cepat bayar. Biar ku beritahu, kalau suamiku nanti marah dan memukuli orang tua ini, aku tidak akan bisa menghentikannya. Kalian tidak akan berani. Apa yang membuatmu berpikir aku tidak akan berani? Ini cuma kompensasi kecil kan? Sedangkan bagi kami, kebetulan kami punya banyak uang. Jadi menurutmu, selama seseorang punya uang, mereka bisa menindas orang lain sesuka hati. Jelas sekali, orang-orang sampah seperti kalian memang ditakdirkan untuk kami tindas. Kalau begitu, lihatlah ini. Katakan padaku berapa nilainya menurutmu? Ini hijau penuh. Gelang giok Imperial Grand kualitas terbaik. Gelang Imperial Grand seperti ini memiliki nilai pasar setidaknya 100 juta. 100 juta. Bagaimana bisa ada di pergelangan tangannya? Sekarang kau lihat. Ini adalah hadiah yang diberikan putraku untuk Guru Hei. Jangan sombong begitu. Singkirkan perasaan kamu terhadap orang desa. Semua orang sederajat. Punya uang tidak memberimu hak untuk menindas orang sesuka hati. Sekarang aku mengerti. Ini pasti palsu. Palsu. Bukan Shuyuan, tapi warna dan teksturnya menurutku terlihat cukup asli. Mana mungkin asli? Kau sendiri yang bilang. Gelang ini harganya 100 juta. Lihat desa mereka ini. Jangankan 100 juta. Apa mereka punya 10.000 saja atas nama mereka? Masuk akal juga. Seseorang yang mampu membeli gelang seperti ini pasti bernilai miliaran. Kenapa mereka mau muncul di tempat antah berantah seperti ini? Kalian berdua benar-benar keras kepala ya? Kurasa kaulah yang keras kepala. Kaulah yang sudah gila. Berusaha memberikan barang palsu seolah-olah asli. Kau bilang ini hadiah dari putranya kan? Biar kutanya, apa pekerjaan putramu? Putraku adalah guru di sebuah sekolah. Dan saat senggang dia bertani. Dan mengurus beberapa bisnis sampingan kecil. Kau pasti bercanda. Bertani dan bisnis sampingan bisa membeli gelang seharga 100 juta dolar. Ini tidak dibeli. Ini sesuatu yang desa kami. Hasilkan sendiri. Apa otakmu terjepit pintu? Kalau apa yang kau katakan itu benar, bahwa desamu memproduksi benda-benda ini, bukankah itu akan membuat semua orang di sana jati jutawan? Lihat pakaianmu. Apa harga pakaian yang kau pakai ini ada 100 dolar? Hei Shuyuan, kapan kalian akan berhenti menilai orang dari penampilannya? Tunjukkan rasa hormat saat bicara padaku. Serahkan saja uangnya. Aku punya banyak uang. Aku hanya tidak mau memberikannya pada orang sepertimu. Jadi Anda tidak akan membayar. Baiklah. Atau ku hajar sampai uang keluar. Biar ku beritahu sesuatu. Hari ini aku akan mematahkan kakimu. Itu akan dihitung sebagai 200.000. Kalian tidak akan berani. Apa kau tahu seberapa kaya putra Bibi Jiang? Begitukah? Ayo katakan padaku, di mana putra hebatnya itu dan apa pekerjaannya? Berapa kekayaan bersihnya? Apakah sampai 100 juta? Mustahil, sayang. Di tempat terkutuk milik mereka ini, bahkan jika mereka punya waktu 100 tahun, mereka tetap tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. 100 juta mungkin tidak, karena kekayaannya jauh lebih besar dari itu. Hishin, kamu, apa kau sudah tinggal di desa ini? Sampai otakmu membusuk. Kau makin pandai membual ya? Tempat terpencil hanya menghasilkan pembuat onar. Tepat sekali bicaramu. Siapa yang kau panggil pembuat masalah? Mobil rongsokan ini. Akan ku minta anakku menghancurkannya, lalu beli yang baru untukmu. Bukankah kau terlalu sombong? Silakan. Hari ini aku akan membiarkanmu menghancurkannya. Aku ingin melihat bagaimana rencanamu untuk membayarnya. Sayang, mana mungkin orang-orang ini tahu berapa harga mobil ini. Mereka benar-benar berpikir hanya karena putra mereka seorang guru. Dia sudah jati orang kaya. Hei Shuyuan, tak ada waktu buang-buang omong kosong. Aku harus pergi mengajar. Bibi ayo pergi. Mengajar apa? Biar ku beritahu sesuatu. Kalau kau tidak bayar hari ini, jangan harap bisa pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mustahil. Mobilku. Tak mau anggur enak minum anggur hukuman. Apa Anda baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Kalian berdua ini siapa? Datang ke sini untuk membuat onar. Kau hanyalah orang udik. Apa aku berhutang penjelasan padamu? Ya ampun. Pria ini sebenarnya lumayan tampan. Sayang sekali. Dia cuma orang desa.
Tepat sekali. Apa yang kau tahu? Kami di sini untuk membicarakan proyek besar. Proyek besar. Di desa ini, tidak ada satupun hal yang tidak saya ketahui. Kau orang udik kampungan. Apa yang mungkin bisa kau ketahui? Begini saja. Aku akan berbaik hati dan memberitahumu. Kami datang ke sini untuk membangun proyek resor. Begitu proyek resor ini selesai, kalian semua akan mendapatkan jatah 10.000 atau lebih. 10.000. Benar sekali. Bagaimana menurutmu? Kau belum pernah melihat uang sebanyak itu bukan? Anda benar-benar berani mengatakannya. Hanya 10.000. Di desa kami, keluarga mana yang tidak punya setidaknya beberapa juta? Kalian semua. Nak cepat, usir mereka. Baru saja, mereka mencoba menabrak Guru Hei dan aku. Aku mengerti. Jati wanita ini ibumu. Pantas saja. Ibumu sama saja besarnya omong kosongnya, seperti dirimu nak. Lihat pakaian murah yang kau kenakan itu. Kau berani bicara tentang jutaan. Kau bilang dirimu kaya bukan? Baiklah. Kalau begitu suruh ibumu membayar ganti rugi mobil kami. Totalnya 200.000. Mengapa kami harus membayar apapun padamu? Jelas mobilmu yang menabrak kami. Jika aku tidak menabrakmu, berani sentuh mobil 5 juta dolar ini. Kau, Ya itu benar, saya tidak akan. Mobil Anda terlalu murah. Di desa kami, keluarga mana yang tidak mengendarai mobil senilai setidaknya 10 juta? Baik, karena kau bilang desamu begitu makmur. Lalu kenapa kau memintaku datang dan bergabung denganmu untuk mengembangkan proyek resor ini? tepat sekali. Kau masih saja memohon pada orang kaya seperti kami untuk datang dan berinvestasi di desamu, hanya supaya kalian bisa makan daging setiap hari kan? Dan kau bisa pergi ke kota dan bertanya-tanya. Jiangcheng Liu Group adalah dinasti prestisius yang sudah berdiri lama. Dan aku, kebetulan saya adalah pimpinan Liu Group. Percayalah padaku. Aku bisa meratakan desamu sampai ke tanah. Tunggu sebentar Guru He. Apakah Liu Group ini benar-benar sekuat itu? Dulu memang begitu. Tapi setelah presiden baru menjabat, nilainya anjlok. Omong kosong. Berhenti bicara yang tidak minus tidak. Liu Group kami sedang berkembang pesat. Dan total aset kami kini telah melampaui 2 miliar. Itu uang yang tidak akan bisa kau hasilkan seumur hidup. 10 generasi, atau 100 kali pun tidak akan mampu. Bagaimana mungkin seorang wanita desa tahu apapun tentang Liu Group kami? Sekarang setelah Anda mengungkitnya saya ingat. Liu Group kan pimpinan mereka menghubungi saya beberapa waktu lalu. Bilang kalau dia ingin bermitra dengan kita dan meminta saya memberikan proyek kepada mereka. Ayahku mendiskusikan proyek denganmu? Kecuali ayahku sudah gila, itu mustahil. Tepat sekali. The film was translated Apa and Anda yakin itu narrated nomor by telepon Ed ayahmu? Media. Liu Min. Itu benar-benar nomor ayahku. Dari mana kau mendapatkan itu? Sudah kubilang ayahmu yang menelepon saya untuk meminta proyek. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Dasar orang udik. Ayahku adalah Taipan yang berkuasa. Bagaimana mungkin dia memohon apapun padamu? Sayang, jangan dengarkan bualan mereka. Mereka mungkin cuma asal sebut angka dan hanya sedang bersandiwara. Kau benar. Saran saya, hentikan sandiwara ini. Bayar saja dengan jujur. Jika tidak, aku akan memanggil kepala desa kalian sekarang juga dan mengusir kalian semua. Kalau begitu silakan telepon kepala desa saja. Lihat saja apa dia berani mengusirku. Baiklah, mari kita lihat berapa lama kau bisa terus bersikap tanggun. Halo Kepala Desa, saya pimpinan Liu Group. Saya datang ke desamu hari ini untuk berdiskusi proyek resor. Tapi saya bertemu dengan beberapa orang udit. Mereka tidak hanya menabrak mobil saya, tapi mereka juga menolak membayar ganti rugi. Begitukah? Baiklah, aku akan segera ke sana. Tunggu saja. Kepala desamu akan segera tiba di sini. Kalian dengar itu? Kepala desa sedang dalam perjalanan. Tapi sebelum dia sampai, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kalian semua berlutut dan minta maaf sekarang juga. Mungkin saja, kalau suasana hatiku sedang baik, aku akan membiarkanmu membayar sedikit lebih murah. Hei Sliwan, kau keterlaluan? Lalu, bagaimana jika aku merundungmu? Dengar baik-baik. Kau hanyalah orang udik yang menjijikan. Aku bisa memukulmu kapanpun aku mau. Aku bisa memaki kapanpun mengerti. Apa yang terjadi di sini? Jiang Hei sang kepala desa. Kau pasti kepala desanya. Ada beberapa orang udik di desamu yang menabrak mobilku. Mengenai masalah ini, tidakkah menurutmu harus ada pertanggungjawaban? Tepat sekali. Menolak minta maaf tak mau ganti rugi. Kemitraan ini, aku tidak melihat alasan untuk melanjutkannya. Guru Jiang, kamu juga di sini. Kepala desa.
Cukup basa-basinya. Usir mereka dari sini. Sekarang juga. Mungkin jika kau bersikap manis. Aku bahkan bisa menambahkan 5 juta lagi. Untuk investasinya. Kamu berencana mengusir mereka. Tunggu jangan, apa kalian semua di desa ini? Tuli, kalian tidak paham bahasa manusia. Kau berani memukulku? Sayang, dia memukulku. Kepala desa. Apakah kau salah sasaran? Benar kamu juga. Aku memukul orang yang memang ingin kupukul. Apa kamu tahu siapa mereka sebenarnya? Memangnya mereka bisa jadi siapa lagi? Cuma guru rendahan kan? Segera usir dia dari sini. Apa kau benar-benar pikir aku tidak bisa mendatangkan guru-guru terbaik seantero Jiancheng ke sini untuk mengajarimu? Kamu benar-benar buta akan kenyataan. Kurang ajar kau orang tua. Beraninya kau menghinaku. Percaya, aku tidak akan membatalkan kesepakatan ini. Aku akan tinggalkan proyek resor ini dan membiarkannya hancur begitu saja. Baiklah, tidak ada yang lebih baik dari ini. Silakan panggil ayahmu sekarang dan suruh dia membatalkan kesepakatannya. Kami sama sekali tidak peduli. Kau tidak tahu apa-apa. Berapa banyak perusahaan yang mengantre untuk berinvestasi di desa kami. Baiklah dasar pria tua. Kau benar-benar ingin menyinggung bos besar sepertiku. Hanya demi guru desa. Guru desa. Kamu jelas tidak tahu siapa dia sebenarnya. Jika bukan karena dia, desa kami bahkan tidak akan mampu membeli satu motor pun. Dia adalah bos sebenarnya di desa kami. Sudahlah Pak Kades, jangan bicara begitu. Aku hanyalah warga desa biasa. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa untuk membantu warga kita hidup sejahtera. Bagiku itu sudah cukup. Hentikan sandiwara ini. Seorang kepala desa dari desa tertinggal. Dan guru rendahan dari desa tertinggal. Kehidupan layak seperti apa yang bisa mereka berikan? Apa sebenarnya kemampuanmu? Begini saja, hadiahkan kami masing-masing satu mobil seperti ini. Ini maksudmu Mercedes ini? Aku tidak terlalu suka Mercedes. Itu benar. Beberapa waktu lalu, ayahmu sebenarnya mengirimiku sebuah Mercedes. Tapi aku tidak menginginkannya. Bentuknya persis seperti yang ini. Omong kosong ayahku yang memberimu mobil ini orang udik. Dengarkan aku. Sepertimu. Tidak akan pernah memiliki mobil seperti ini seumur hidupmu, paham? Halo pimpinan. Pimpinan Jiang, sesuai permintaan Anda, kami telah menyiapkan 10 unit. Ini semua kuberikan padamu. Untukku, Kalau kamu tidak suka tidak apa-apa. Aku bisa menukarnya. Menggantinya dengan unit yang baru. tidak. Aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu mahal. Ini tidak mahal. Apapun yang kau suka tidak ada yang mahal. Mulai sekarang, segala yang kumiliki adalah milikmu. Omong kosong macam apa yang kau bicarakan? Benar. Wang Xiaohao, toh hanya diam di sana. Saat kami membangun villa-villa itu, di desa nanti, akan The kuberi kau film was satu. translated Itu terlalu and jauh narrated tanpa by mobil ini. NVIDIA. Sangat merepotkan. Sayang, kenapa pula? Kau memberikan semua ini pada Hisuin? Cukup. Aku sudah memutuskan. Berikan saja mobil yang pertama itu padanya. Kelihatannya sangat mengesankan. Mari kita berikan yang itu kepada Guru He terlebih dahulu. Bukankah itu Bentley edisi terbatas global? Hanya ada 10 di seluruh dunia. Aku ingat salah satunya. Dibeli oleh seorang Taipan misterius. Dari Jiangcheng. Seharga lebih dari 100 juta bulan lalu. Bagaimana mungkin mobil itu ada di sini? Bagaimana itu bisa mungkin? Dia cuma seorang petani. Paling banter dia cuma seorang guru. Mana mungkin dia Jangan buang-buang energi bicara dengan mereka. Ayo pergi. siapa yang memberimu izin untuk pergi? Berhenti di situ. Sepertinya, kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau tidak akan pernah tahu dengan siapa kau berurusan. Akan kuberi kau pelajaran hari ini. Kalau kau terus cari masalah, kau mungkin tidak akan bisa keluar dari desa ini hidup-hidup. Mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Tuh. Guru He, Anda sudah datang. Jiang Hao memintaku datang untuk membicarakan proyek resor denganmu. Tidak perlu memberitahuku soal itu. Aku tidak mengerti hal-hal seperti ini. Terserah apa maumu.
Lakukan saja seperti itu. Mana mungkin kami melakukan itu? Anda adalah kepala desa. Kami masih perlu meminta pendapat Anda. Kalau tidak, kami tidak akan bisa memulai konstruksi. Hishane, sudah kuduga. Alasan proyek resor itu ditangguhkan karena kamu yang mengatur semuanya, bukan? Apa kamu punya uangnya? Jangan sampai proyek ini berakhir mangkrak. Apa hubungannya itu denganku? Biar ku beritahu sesuatu. Kamu hanyalah orang udik yang menyedihkan. Saat proyek ini berakhir menjadi runtuhan, kamu bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Begitukah? Kamu harus meminta kepala desa untuk segera bekerja sama lagi dengan kami. Soal apa yang terjadi sebelumnya, aku bersedia melupakannya. Hai Suyuan, apakah otakmu masih tidak berfungsi dengan benar? Kau baru saja bilang aku orang udik. Mana mungkin kepala desa mau mendengarkanku? Sia-sia bicara padaku. Bicaralah padanya. Ada apa? Kamu adalah orang yang membuat kepala desa berhenti bekerja sama dengan kami. Apa ada masalah? Apa kau benar-benar merasa layak bekerja sama dengan desa kami? Jaga bicaramu. Aku berencana memberikan desa Anda pendanaan sebesar 2 juta. Apa kalian tahu apa artinya itu? Tepat sekali. Jadi kamu harus meminta kepala desa untuk segera bekerja sama lagi dengan kami. Jika aku dan suamiku sedang dalam suasana hati yang baik, 2 juta itu akan tetap dikirimkan kepadamu. Jika tidak, bersiaplah untuk bertani seumur hidup saat proyek resor ini tidak bisa dikembangkan. Kau gila. Mari Pak Kades, diskusi desa tentang proyek resor akan segera dimulai. Ayo pergi. Hishane, aku tahu kamu sengaja mencoba menyabotasiku. Apa kau sudah gila? Aku menyabotas kalian. Kamu tahu persis bahwa aku dan suami datang ke sini khusus untuk proyek resor, dan kamu sengaja membuat proyek ini ditangguhkan. Jika ini bukan sabotase, lalu apa namanya? Berhenti memfitnahku. Aku sama sekali tidak terlibat dalam hal ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Hai Suyin. Siapa yang kami pilih untuk bekerja sama adalah urusan desa kami, paham. Benar sekali. Kami rasa tabiatmu terlalu buruk. The Jadi, film was translated kami and lebih suka bekerja narrated dengan by Guru M He Media. dan Tuan Jiang. Akhirnya aku paham. Kamulah dalang di balik semua ini. Tapi, dari mana kamu mendapatkan uang untuk berinvestasi di proyek resor? Apa kamu mencurinya dari rumah? Hei Siyuan, jaga bicaramu. Siapa yang mencuri uang? Apa aku salah? Membangun sebuah resor membutuhkan setidaknya puluhan juta. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Aku yakin kamu mencurinya dari rumah. Berhenti memfitnahku. Uang untuk proyek resor semuanya disediakan oleh Tuan Jiang. Konyol, seorang guru rendahan. Apa kamu pikir seorang guru bisa berpenghasilan 1.000 sebulan? Dan kamu berharap mereka bisa mengeluarkan puluhan juta? Sekarang sebaiknya kalian berdua menyingkir dan serahkan proyek ini kepadaku. Jika tidak, aku akan menelpon ayah sekarang. Tunggu, bukankah katamu dia adalah anak pengasuhmu? Nanti akan kujelaskan kepadamu. Bukankah proyek ini adalah prioritas sekarang? Segala yang kumiliki sekarang adalah hasil perjuanganku sendiri. Kau hanya iri, cemburu karena aku jauh lebih sukses darimu. Iri padamu. Memangnya apa yang harus diirikan? Akulah calon nyonya muda keluarga Liu. Dan dia hanyalah seorang guru di desa. Keluarga Liu. Keluarga rendahan macam apa itu? Memangnya kau pikir kau siapa, anak ingusan? Berani bicara seperti itu tentang keluarga Liu kami? Kau mau aku menelepon ayahku sekarang juga? Aku bisa membuat seluruh desamu lenyap dalam sekejap. Begitukah? Mulai hari ini, batalkan semua kerjasama dengan Liu Group. Aktingmu kelas atas. Papa. Halo ayah. Dasar bodoh. Bagaimana bisa kau menyinggung orang terkaya di Jiangcheng? Ayah orang terkaya apa di Jiangcheng? Aku baru saja mendapat telepon dari sekretaris Sang Taipan. Katanya orang kita menyinggung orang terkaya Jiangcheng. Apa kau pergi mencari masalah belakangan ini? Ayah, apa ayah sedang bercanda? Aku sudah di desa selama berhari-hari. Mana mungkin orang terkaya ada di desa? Kau ada benarnya juga. Sejauh yang aku tahu, orang terkaya di Jiangcheng tinggal di distrik Villa 01 di Jiangcheng. Dia tidak mungkin ada di sebuah desa. Asalkan itu bukan kau, aku akan mencari seseorang untuk mengurus ini. Bagaimana perkembangan proyek resornya? Semuanya berjalan cukup lancar, kecuali ada 2 orang yang menghambat proyek resor ini. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Perusahaan Liu mempertaruhkan segalanya untuk ini. Jangan khawatir ayah, tidak akan ada yang salah. Jika aku tidak tahu pasti bahwa konglomerat itu tinggal di Villa 01, aku hampir saja mempercayai aktingmu. Villa 01. Aku sebenarnya punya 5 atau 6 unit di sana. Tapi aku tidak terlalu suka tinggal di sana. Kotanya terlalu berisik. Tidak setenang di desa.
Kamu benar-benar pandai bersilat lidah. Hishane, lihatlah orang-orang macam apa yang menghabiskan waktu bersamamu sepanjang hari. Jangan sampai kamu ditipu orang nantinya, lalu berlari pulang dan menangis pada ayahmu. Kau punya banyak waktu luang sampai bisa bicara begini. Lebih baik kau cemaskan dirimu sendiri. Kau tidak tahu apa-apa soal kondisi Liu Group. The film was translated and narrated by M Media. Halo Bos Ma. Aku adalah direktur dari Liu Group. Namaku Liu Jiang. Apa aku kenal Anda? Bukankah Anda di sini untuk menemui saya? Aku di sini untuk menemuinya. Halo Guru Jiang. Saya Ma Huilon. Halo, Tunggu. Bukankah Anda di sini untuk menemui suami saya Liu Jing? Kau bercanda ya? Aku menyetir sejauh 200 km untuk sampai ke sini, hanya untuk bertemu Guru Jian. Kau benar-benar mengira aku salah orang. Bukankah Anda di sini untuk urusan proyek resor? Ya, aku datang menemui Guru Jian untuk membahas investasi dalam proyek resor. Saya sangat puas dengan proposal Guru Jian. Tidak hanya memangkas biaya secara signifikan, tapi ini juga akan meningkatkan visibilitas merek kami. Oleh karena itu, aku putuskan investasi proyek resor. 1 miliar. Guru Jiang memang sukses. Dia membuat semacam PPT. Dan dia berhasil mendapatkan investasi. Itu namanya PPT tahu. 1 miliar. Tunggu. Anda pasti salah paham. Proyek resor ini, suami sayalah yang menemukannya pertama kali. Kalau mau berinvestasi, Anda harus berinvestasi pada kami. Kenapa Anda malah berinvestasi pada guru desa ini? Kenapa harus dengar soal kerjasama? Bos Ma, jangan hiraukan dia. Dia tidak mengerti apa-apa. Dengarkan aku. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Pak Ma. Mari kita bicara di rumah saja. Baiklah. Silakan lewat sini. Kenapa bisa begitu? Apa Ma Huilong itu idiot? Dia malah berinvestasi pada seorang guru relawan. Aku juga tidak tahu soal itu. Karena proyek resor ini gagal. Aku punya rencana proyek lainnya. Aku bisa menghasilkan setidaknya 1 miliar dari sana. Benarkah? Kamu tidak sedang membohongiku kan? Dengarkan aku. Aku tidak boleh kalah dari Hishane itu. Tentu saja itu benar. Hanya saja aku agak kekurangan modal saat ini. Chuyuan, apa menurutmu kau bisa meminjamiku sedikit? Begitu dana keluargaku cair kembali, aku akan membayarmu kembali beserta bunganya. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Aku sudah membuat perhitungan kasar. Dibutuhkan sekitar 300 juta. Tapi di rekeningku, saat ini hanya ada 200 juta. Jadi aku masih kurang 100 juta lagi. 100 juta? Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu untukmu? Bukankah keluargamu memilikinya? Kita memang punya tapi. Ayah bilang, uang itu harus dibagi rata dengan kakakku. Setelah dibagi, aku hanya The akan film mendapat was 60 atau 70 translated juta. and narrated by Chuyuan, M dengarkan Media. aku. Kau harus cari cara agar bagian kakakmu dialihkan ke namamu. Begitu modalku kembali, aku akan memberikan semuanya padamu, bukan? Tapi ini, Chuyuan, jika kakakmu dan sekumpulan orang desa itu berhasil menyukseskan proyek resor itu, uang yang akan mereka hasilkan setidaknya 300 juta. Saat itu terjadi, saat ayahmu menyadari dia lebih mampu darimu, apa kau pikir? Bagian warisanmu tidak akan diberikan kepada kakakmu. suamiku, kamu benar. Uang ini sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan kakakku. Tunggu ya, aku akan bicara dengan ayah sekarang juga. Ayah, kenapa ayah tidak setuju? Kau tidak ingin menjadi guru relawan lagi. Baik, aku akan menurutimu. Kau ingin aku menikah dengan keluarga Liu, dan aku akan melakukannya. Tapi sekarang, kau ingin aku memberikan aset adikku kepadamu. Itu tidak benar. Itu terlalu tidak adil bagi adikku. Apa yang adil atau tidak adil? Ayah selalu pilih kasih pada kakak sejak kami kecil. Apa yang kupunya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bukankah aku sudah cukup baik padamu? Kalau begitu berikan warisannya padaku.
Lagi pula aku sudah bicara dengan kakak, dan dia bilang dia tidak akan kembali. Dari desa itu, Apel, itu benar. Kakak bilang dia baik-baik saja di desa. Bahkan dia punya seorang guru, sebagai pacarnya. beraninya dia. Meskipun keluarga He bukan klan bangsawan elit. Takkan biarkan orang desa dapat aset kami. Tepat sekali ayah. Desa Jiangjia adalah desa pegunungan tertinggal yang sangat terkenal. Jika ayah memberikan aset itu kepada kakak, dia pasti akan ditipu oleh orang-orang itu. Saat itu terjadi, kerja keras ayah bertahun-tahun akan sia-sia. Tapi ku dengar, desa Jianjia sedang maju belakangan ini. Mereka sudah lama melepaskan label desa tertinggal. Ayah, aku baru saja kembali. Apa mungkin aku membohongi ayah? Jalanannya semua hancur. Siswa-siswa sekolah dasar di sana belajar di bangunan yang bobrok, dan orang-orang di sana mengandalkan tani untuk bertahan hidup. Berapa banyak sih hasil yang didapat dari bertani? Baiklah, aku mengundang mereka semua ke pesta ulang tahunku besar. Aku ingin memberitahu mereka secara langsung. Aku tidak akan membiarkan aset keluarga He terbuang percuma. Pada orang desa itu, Tepat sekali. besok adalah pesta ulang tahunku. Pastikan kau datang. Ayah, aku ada kelas besok. Tidak bisakah kau minta izin libur? Apa kau sudah tinggal di desa itu dengan begitu nyaman, sampai-sampai kau tidak mau mengakuiku sebagai ayahmu lagi? Aku tidak. Ingat harus tepat waktu. Guru He, ibuku secara khusus membuatkan pangsit untuk makan siang Anda. Cobalah dan rasakan bagaimana rasanya. Ada apa sedang memikirkan sesuatu? Ayahku baru The saja film was menelpon translated and dan memintaku narrated by menghadiri M. perjamuan Media. ulang tahunnya. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak apa-apa Ibu Guru He. Jangan khawatir. Aku akan pergi bersamamu besok. Baiklah. Kakak, akhirnya Anda datang juga. Jalannya sulit dilewati. Jadi kami agak terlambat. Tidak apa-apa. Pelayan keluarkan makanannya. Tidak perlu. Siapa dia? Halo Paman, nama saya Jiang Hao. Ku dengar kau seorang guru desa. Ya, Segera pergi dari sini, putriku. Kalian berdua berasal dari dunia yang berbeda. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Guru Jiang dan aku benar-benar murni berteman. Tidak ada yang terjadi di antara kami. Aku tidak peduli tentang itu. Keluarga He kami bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Apalagi orang seperti dia. Gelandangan miskin yang tidak punya status. Tepat sekali, Kak. Kakak harus benar-benar membuka mata saat mencari pasangan. Lihat CEO keluarga Liu yang aku temukan. Lalu lihat punya kakak, hanya seorang orang udik. Ayah, Aku memanggil kalian semua ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin kuumumkan. Aku telah memutuskan untuk mengalihkan semua aset atas namaku. Seluruhnya kepada Shuyuan. atas dasar apa? Sudah sepakat aku dan saudaraku masing-masing setengah. Kenapa sekarang? Semuanya malah diserahkan kepadanya. Itu uangku. Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang ku mau. Aku jelas tidak ingin uangku digunakan untuk bantuan kemiskinan. Tepat sekali, Kak. Ayah melakukan ini demi kebaikanmu. Beliau tidak ingin uangmu dicuri oleh seseorang yang punya niat terselubung. Aku mengerti. Hei Shuyuan, semua ini semua perbuatanmu kan? Kau tidak ingin pergi menjadi guru relawan, jadi kubiarkan kau yang mengambilnya. Kau ingin menikah dengan keluarga Liu, jadi aku merelakan itu juga untukmu. Katakan padaku apa kau begitu takut kalau aku sukses. Ayah, lihat dia. Aku jelas-jelas melakukannya demi kebaikannya. Cukup. Begitulah keputusannya. Lihatlah, jika tidak ada masalah, tanda tangani saja. Aku tidak akan menandatanganinya saat masalah kuota guru relawan itu muncul. Sudah kukatakan saat itu. Itu terakhir kali aku beri apapun pada saudaraku. Jika kau tidak menandatanganinya, besok aku ke pengadilan untuk ajukan pemutusan hubungan ayah dan anak. Apa? Ayah? Apa sebenarnya kesalahanku? Kenapa ayah begitu pilih kasih terhadap saudaraku? Kakak, tanda tangani saja. Aku tidak pernah bilang tidak akan menjagamu. Tanda tangani saja cepat. Jangan paksa aku untuk melawanmu. perjanjian pengalihan seluruh aset. Karena Paman akan The menyerahkan film was seluruh warisan translated kepada and Hei Shuyuan, narrated by maka M. mulai Media. sekarang segala urusan Paman tidak akan ada hubungannya lagi dengan Hei Shuyuan. Hei Shuye, inikah pria pilihanmu? Dia berani bicara begitu pada ayahmu. Paman tidak menghormati Hei Shuyuan, jadi aku tidak punya alasan untuk menghormati Paman. Katakan saja ya atau tidak.
Ya, Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Aku tidak tahu. Apa salahku? Sejak kecil, aku selalu membiarkan saudaraku dapat apa yang dia mau. Tapi pada akhirnya, ini hasil yang kudapatkan. Semangkuk air pun tak selamanya bisa seimbang. Apalagi manusia. Tidak apa-apa. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Jiang Hao, bisakah kau memelukku? Minumlah bersamaku barang segelas. Suasana hatiku sedang buruk. Baiklah. Shuyuan. Apa uangnya sudah sampai? Lihatlah. Sudah sampai. 150 juta. Benar kan? Itu luar biasa. Kalau begitu berikan padaku sekarang juga. Aku akan langsung menginvestasikannya. Shuyuan. Karena sekarang kita sudah menjadi keluarga. Uangku adalah uangmu juga bukan? Benar kan? Lagi pula, setelah semua ini beres, aku akan memberimu 300 juta. 300 juta. Apa kamu serius? Ya, Untuk yang ini, istriku memang yang terbaik. 300 juta. Istirahatlah lebih awal. The film was Jiang translated Hao. and narrated by M Media. Suyin. Kau. Apel, masuk daftar hitam. Ayah, ada apa? Apa maksudmu masuk daftar hitam? Semuanya berakhir. Perusahaan keluarga kita sudah masuk daftar hitam. Kita sudah menyinggung orang terkaya di Jiangshan. Orang terkaya di Jiangcheng akan memasukkan kita ke daftar hitam. Ayah, tidak apa-apa. Liu Jin itu sedang berinvestasi akhir-akhir ini, dan aku memberikan semua uang kita kepadanya. Saat waktunya tiba nanti, dia akan mengembalikan semuanya kepada kita beserta bunganya. Apel, kau memberikan semua uangnya pada Liu Jian. Ya. Ayah, beraninya kamu memukulku. Keluarga Liu juga masuk daftar hitam. Apa? Ini? Keluarga Liu juga sudah masuk daftar hitam. Aku bertanya padamu, apa belakangan ini kau menyinggung seseorang bernama Jiang Hao? Jin Hao. Dia. Bukankah dia hanya seorang guru desa? Kau bicara omong kosong. Dialah orang terkaya di Jiangshan. Apa? Kenapa kamu di sini?
Kesini cari aku. Shuyen. Ayah tahu ayah salah. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Lihatlah kami, kakakmu dan aku saat ini, sudah tidak punya jalan keluar. Mintalah pacarmu untuk melepaskan kami. Benar kak, Liu Jing menipu kita sampai setiap sen yang kita punya ludes. Kami benar-benar jatuh miskin. Bahkan villa pun sudah disita. Bisakah kakak menampung kami? Sekarang baru ingat padaku. Kau sendiri yang ingin putus dariku. Lalu sekarang kau datang mencariku. The film was Aku- translated Aku hanya and mengatakan itu narrated by karena M. sedang Media. emosikan. Lagi pula aku sudah membesarkanmu selama ini. Tega-teganya kau, jangan bilang kau ini orang yang tidak tahu terima kasih. Tepat sekali kak. Kakak sama sekali tidak boleh membuang nurani kakak. Seandainya aku berada dalam situasi seperti ini, apakah kalian berdua peduli padaku? Kita sudah tidak memiliki hubungan lagi. Jika tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, sebaiknya kau pergi. Tidak aku. Tolong kalian berdua pergi. Kalau tidak aku tidak akan segan-segan lagi. Tidak tunggu. Ayah, Guru He. Jangan pedulikan mereka. Mulai sekarang tidak ada lagi yang akan merundungmu. menurutmu jam berapa sekarang? Dan kau masih memanggilku guru, hei? Lalu. Ibu, Bocah nakal. Aku tahu persis apa yang kau dan guru lakukan kemarin. Jangan pikir aku tidak tahu. Jika kau berani tidak bertanggung jawab, coba saja tantang aku. aku tidak lari dari tanggung jawab. Lalu harus kupanggil apa kau sekarang? Kalau begitu panggil istri saja. Tidak mungkin. Aku bahkan belum setuju untuk menikahimu. Lagi pula, melamar itu perlu cincin bukan? Tepat sekali, tepat sekali. Apa istilah yang digunakan anak muda sekarang? Baiklah, rasa akan ritual. Kau tidak bisa bekerja asal-asalan. Sama sekali tidak masalah. Seberapa besar cincin yang kau inginkan? Aku ke gunung belakang sebentar. Apa 100 karat cukup? Hentikan. Aku hanya menggodamu. Ayo kita ke kelas. Baiklah.